Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis titik impas dan analisis sensitivitas. Yang pertama, pendahuluan. Faktor-faktor yang dianggap menjadi sumber ketidakpastian. Ada 4. Yang pertama, kemungkinan estimasi yang tidak akurat dalam studi dan analisis. Kedua, tipe bisnis dan kondisi ekonomi masa depan. Ketidakpastian akan bertambah tinggi bila data-data historis tidak tersedia dan kondisi ekonomi mendatang berubah cukup dramatis karena siklus bisnis yang sulit dikendalikan. Ketiga, tipe pabrik dan peralatan yang digunakan. Yang keempat, panjang periode studi atau horizon perencanaan yang dipakai. Cara atau metode yang bisa digunakan untuk menangani ketidakpastian yang diakibatkan oleh 4 faktor. Yang pertama, analisis titik impas atau break-even analysis. Apabila pemilihan alternatif sangat dipengaruhi oleh satu faktor tunggal yang tidak pasti. Kedua, analisis sensitivitas apabila permasalahan yang mengandung satu atau lebih faktor ketidakpastian. Yang ketiga, analisis resiko. Nilai-nilai suatu faktor dianggap mengikuti suatu distribusi probabilitas yang merupakan fungsi dari variabel random. Selanjutnya, analisis titik impas untuk produksi. Ada 3 komponen yang biaya dipertimbangkan dalam analisis titik impas pada permasalahan produksi. Yang pertama, biaya-biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya-biaya besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Yang kedua, biaya-biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya-biaya yang besarnya tergantung terhadap volume produksi. Yang ketiga, biaya total atau total cost adalah jumlah dari biaya-biaya tetap atau biaya-biaya variabel. Analisis titik impas. Cara atau metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis pada berbagai macam permasalahan diantaranya ada 4. Yang pertama, menentukan nilai ROR, di mana 2 alternatif proyek sama baiknya. Misalkan, kedua alternatif proyek tersebut sama dengan 12%, maka titik impasnya sama dengan 12%. Jika salah satu alternatif ROR ternyata lebih kecil dari 12%, maka alternatif yang satu menjadi lebih baik. Yang kedua, menentukan tingkat produksi dari 2 atau lebih fasilitas produksi yang memiliki konfigurasi ongkos-ongkos yang berbeda sehingga pada tingkat tertentu ongkos menjadi sama. Yang ketiga, melakukan analisis jual beli pada tingkat produksi tertentu. Biaya-biaya yang terjadi akan sama antara membeli dan membuatnya sendiri. Yang ketiga, menentukan beberapa tahun yang dibutuhkan atau beberapa produk yang harus dihasilkan agar perusahaan berada pada titik impas, yaitu biaya yang dikeluarkan sama dengan pendapatan yang diperoleh. Analisis titik impas untuk produksinya. Bila dimisalkan X adalah volume produk yang dibuat, dan C adalah ongkos variabel setiap satu buah produk, maka ongkos variabel untuk membuat X adalah VC sama dengan C dikali X, sehingga TC sama dengan VC ditambah C dikali X, di mana TC ongkos total untuk membuat X produk, VC sama dengan ongkos tetap, VC sama dengan ongkos variabel untuk membuat X produk, C sama dengan ongkos variabel untuk membuat satu produk. Bila diasumsikan bahwa total pendapatan diperoleh dari penjualan semua produk yang diproduksi, bila harga satu produk adalah P, maka harga X buah produk akan menjadi total pendapatan. TR sama dengan PX, di mana TR sama dengan total pendapatan dari penjualan X buah produk. Dan P sama dengan harga jual persatuan produk. Titik impas dapat diperoleh apabila TR sama dengan TC atau PX sama dengan VC tambah CX. Maka X sama dengan VC per PX dikurang C. Contohnya, PT ABC merencanakan sebuah jenis sabun mandi untuk kelas menengah. Ongkos total untuk membuat 10.000 sabun per bulan adalah 25 juta, dengan ongkos total untuk pembuatan 15.000 sabun per bulan. 30 juta diasumsikan bahwa ongkos-ongkos variabel berhubungan secara proporsional dengan jumlah sabun yang diproduksi. Hitunglah
Seperti A, ongkos variabel per unit dan ongkos tetapnya. B, bila PT ABC menjual sabun tersebut seharga 6.000 per unit, berapakah yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan tersebut berada pada kondisi impas? C, bila perusahaan memproduksi 12.000 sabun per bulan, maka perusahaan untuk untung atau rugi dan beberapa keuntungan dan kerugiannya. Solusinya A, ongkos variabel per unit adalah C sama dengan 30 juta dikurang 25 juta per 15.000 dikurang 10.000 sama dengan 5 juta per 5.000 sama dengan 1.000 per unit. Sedangkan ongkos tetap bisa dihitung untuk X sama dengan 10.000 sama dengan TC sama dengan VC tambah CX. 25 juta sama dengan VC tambah 1.000 dikali 10.000, VC sama dengan 15 juta. B, bila P sama dengan 6.000 per unit, maka jumlah yang harus diproduksi per bulan agar mencapai titik impas. X sama dengan VC per P kurang C. Sama dengan 15 juta per 6.000 dikurang 1.000, sama dengan 3.000 unit per bulan. Jadi volume produksi sebesar 3.000 unit per bulan menyebabkan perusahaan berada pada titik impas. C, bila X sama dengan 12.000 per unit per bulan, maka total penjualan TR sama dengan PX. Sama dengan 6.000 dikali 12.000, sama dengan 72 juta per bulan. Dan total ongkos yang terjadi adalah CC sama dengan VC ditambah CX sama dengan 1 juta ditambah 1.000 dikali 12.000 sama dengan 27 juta per bulan. Jadi perusahaan berada dalam kondisi untung karena dengan memproduksi 12.000 unit per bulan, maka total penjualan akan lebih tinggi dari total ongkosnya. Besarnya keuntungan adalah 72 juta dikurang 27 juta sama dengan 45 juta per bulan. Analisis titik impas pada keputusan buat atau beli. Seorang manajer diserahi tugas untuk melakukan analisis buat atau beli pada 2 buah komponen yang akan digunakan untuk melakukan inovasi pada produk-produk tertentu yang menjadi andalan perusahaan. Setelah melakukan studi dan berhasil mengumpulkan data-data teknis maupun ekonomis dari pembuatan kedua komponen tersebut, diperoleh ringkasan tersebut. Ongkos awal sebesar bagian A sebesar 200 juta dan bagian B 350 juta dan ongkos tengah tenaga kerja per unit bagian A 2.000 dan bagian B 2,5 ribu. Sedangkan ongkos bahan baku per unit yang bagian A 3.000, bagian B 2,5 ribu. Nilai sisanya yang bagian A 10 juta, sedangkan bagian B 15 juta. Umur fasilitas. Bagian A 5 tahun, sedangkan yang bagian B 7 tahun. Di samping itu masih ada biaya-biaya overhead yang besarnya 18 juta per tahun untuk komponen A dan 15 juta per tahun untuk komponen B. Di sisi lain, perusahaan juga mempertimbangkan tawaran dari suatu perusahaan untuk membeli komponen A dan B, masing-masing seharga 10.000 dan 15.000 per unit. Bila diasumsikan tidak ada biaya-biaya lain yang terlibat dalam proses pembelian produk dan I sama dengan 15% untuk analisis, tentukan A. Pada kebutuhan beberapa komponen per tahunkah perusahaan sebaiknya membuat sendiri komponen tersebut. B. Bila kebutuhan masing-masing komponen adalah 2.000 per unit per tahun, keputusan apa yang harus diambil perusahaan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Asumsikan bahwa produksi komponen A di independen terhadap produksi komponen B dan tidak ada diskon untuk pembelian partai. Solusinya A. Bila XA adalah kebutuhan komponen A dalam setahun dan XB adalah komponen B untuk komponen A. Biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah kebutuhan per tahun dikalikan dengan harga per unit, yaitu UEAC beli sama dengan 10.000 XA. Biaya per tahun untuk alternatif membuat sendiri adalah EUAC buat atau 200 juta dalam kurung A per P, 15%, 5.
ditambah 18 juta ditambah 3.000 ditambah 2.000 dikali XA dikurang 10 juta atau A per F, 15% 5 sama dengan 200 juta dalam kurung 0,23097 ditambah 5.000 XA dikurang 10 juta 0,18097 ditambah 18 juta sama dengan 46,194 juta ditambah 5.000 XA dikurang 1.880.097 juta ditambah 18 juta. Jadi sama dengan 62,3.843 juta ditambah 5.000 dikali XA. Untuk mencapai titik impas antara alternatif membuat dan membeli maka harus terpenuhi. EUAC beli sama dengan EUAC buat. 10.000 di XA sama dengan 62 juta, 3.843 juta ditambah 5.000 XA. 5.000 XA sama dengan 62 juta, 3.843 juta. XA sama dengan 62,3.843 juta per 5.000 sama dengan 12.477 komponen. Jadi alternatif membuat akan sama ekonomisnya dengan membeli komponen A pada kebutuhan sebesar 12,477 komponen per tahun. Untuk komponen B, yang pertama, biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah kebutuhan per tahun dikalikan dengan harga per unit, yaitu UEAC beli sama dengan 15.000 XB. Yang kedua, biaya per tahun untuk alternatif membuat sendiri adalah EUAC buat sama dengan 350 juta atau A per P, 15%, 7 tambah 15 juta atau 2,5.000 ditambah 2,5.000 XB dikurang 15 juta atau A per F di 15%, 7 sama dengan 350 juta atau 0,24.036 ditambah 15.000 ditambah 5.000 XB dikurang 15 juta 0,0936 ditambah 15 juta. Untuk mencapai titik impas antara alternatif membuat membeli maka harus terpenuhi. EUAC beli atau UAC buat 15.000 XB sama dengan 97.077 6 juta ditambah 5.000 XB sama dengan 97.077 juta per 10.000 sama dengan 9.777 komponen. Jadi alternatif membuat akan sama ekonomisnya dengan membeli komponen A pada kebutuhan sebesar 9.777 komponen per tahun. B, bila masing-masing komponen adalah 2.000 unit per tahun, maka perusahaan lebih baik membeli komponen A maupun komponen B. Selanjutnya bab 12. Ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua indeks atau harga inflasi dan daya beli. Yang ketiga ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Yang keempat inflasi dan kombinasi tingkat bunga inflasi. Yang kelima latihan soal dan yang keenam solusi. Inflasi pada dasarnya sebagai waktu terjadinya kenaikan harga-harga barang, jasa, atau faktor-faktor produksi secara umum. Dampak inflasi ini adalah daya beli uang semakin rendah dari waktu ke waktu. Secara umum, para ekonomi membedakan inflasi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, inflasi oleh tekanan permintaan. Yang kedua, inflasi oleh dorongan ongkos. Yang ketiga, inflasi struktural. Yang pertama, inflasi tekanan permintaan. Inflasi ini sering disebut dengan kelebihan permintaan dari konsumen. Secara umum, inflasi dapat terjadi karena jumlah uang yang tersedia dari jumlah barang yang relatif sedikit. Yang kedua, inflasi oleh dorongan ongkos. Inflasi ini bukan disebabkan karena terjadi
peningkatan permintaan dari konsumen yang tidak diimbangi meningkatkan jumlah barang dan jasa, tapi memang terjadi karena kenaikan ongkos. Yang ketiga, inflasi struktural. Penyebab inflasi ini adalah adanya pergeseran permintaan dari suatu produk industri ke produk industri lainnya. Indeks harga, inflasi, dan daya beli. Secara umum, ada dua sisi yang berbeda dari perubahan harga. Sisi yang pertama adalah pada perubahan daya beli uang yang dapat mengakibatkan tingkat harga secara umum mengalami perubahan secara umum. Kondisi ini yang disebut inflasi. Sisi yang kedua adalah perubahan harga secara diferensial yang akan mengakibatkan harga beberapa jenis komoditi berubah pada tingkat yang berbeda dari perubahan harga yang terjadi secara umum. Perubahan seperti ini dinamakan eskalasi. Kecenderungan harga-harga sekelompok komoditi seringkali dinyatakan dalam bentuk indeks harga. Indeks harga ini didefinisikan sebagai perbandingan antara harga beberapa komoditi, baik barang maupun jasa. Berikut ini adalah indeks harga yang sering digunakan. Yang pertama, indeks harga konsumen atau Consumer Price Index sama dengan CPI. Yang kedua, indeks harga implicit atau Implicit Price Index IPI. Ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Proses ekivalensi dilakukan dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga yang sudah mengandung inflasi. Untuk membedakan pemakaiannya perlu didefinisikan dua jenis aliran kas sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstan atau real adalah aliran kas yang nilai-nilainya dinyatakan nilai uang pada tahun dasar. Yang kedua, nilai aktual adalah aliran kas yang nilai-nilainya dinyatakan sebagai nilai uang pada saat aliran kas terjadi. Inflasi dan kombinasi tingkat bunga inflasi. Nilai 1 adalah tingkat bunga bebas inflasi, I adalah tingkat bunga terinflasi, dan F adalah tingkat inflasi. Maka nilai mendatang F suatu aliran kas P setelah N tahun bisa dinyatakan dengan F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I dalam kurung 1 tambah F, atau F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Latihan soal. Yang pertama, aliran kas adalah bentuk nilai konstan, tidak terlalu merupakan deretan seragam. Sering terjadi bahwa kenaikan pendapatan atau pengeluaran per tahun naik dengan tingkat tertentu. Bukan hanya karena faktor inflasi, tetapi karena memang nilai konstan pendapatan atau pengeluaran tersebut meningkat. Sebagai contoh, misalkan pengeluaran untuk operasional dan perawatan sebuah generator dinyatakan nilai konstan naik sebesar 6% per tahun selama 5 tahun. Tingkat inflasi adalah 7%. Dan tingkat bunga pasar adalah 15%. Tentukan nilai sekarang P dari pengeluaran selama 5 tahun tersebut. Solusi persoalan ini biasa dikerjakan dengan mengaplikasikan deret gradien geometrik. Karena kenaikan diketahui 6%, maka nilai konstan maka konversinya harus menggunakan tingkat bunga yang terinflasi. Jadi dalam persoalan ini, I sama dengan 15%, F sama dengan 7%, dan G sama dengan 6%. I sama dengan 1 tambah 1 min 1 per 1 tambah F sama dengan 1,15 min 1 per 1,07 sama dengan 7,482%. Dan besarnya yang dipakai perhitungan G harus relatif terhadap I. G sama dengan 1 tambah I sama dengan 1 per 1 tambah G sama dengan 1,0748 1 per 1,06 sama dengan 1,396%. P sama dengan 2 juta dalam kurung P per A, G, 5 per 1,06 sama dengan 2 juta dalam kurung P per A dalam kurung 1,396%, 5 per 1,06 sama dengan 2 juta dalam kurung 4,760 per 1,06
sama dengan 9.529.000.000. Bagaimana bila perhitungan di atas menggunakan konsep nilai aktual? Ini bisa dilakukan dengan catatan bahwa nilai 2 juta pada tahun ke-1 adalah nilai konstan tahun ke-1, sehingga walaupun perhitungan menggunakan nilai aktual, pembagiannya tetap 1,06. Catatan kedua, tingkat kenaikannya yang 6% adalah kenaikan konstan. Bila kita mau bekerja dengan nilai aktual, maka nilai G diubah menjadi G sama dengan dalam kurung 1 tambah 0,06 dalam kurung 1 tambah 0,07 min 1 sama dengan 13,42%. Dengan demikian, maka G bisa dihitung sebagai berikut. G sama dengan 1 tambah I min 1 per 1 tambah G sama dengan 1 tambah G sama dengan 1 tambah 0,15 min 1 per 1 tambah 0,1342 sama dengan 1,393%. Nilai ini seharusnya enggan G yang diperoleh pada perhitungan dengan nilai konstan di atas pada perolehan sebagai berikut. P sama dengan 2 juta dalam kurung P per A, G, 5 per 1,06 sama dengan 2 juta dalam kurung P per A dalam kurung 1,393%, 5 per 1,06 sama dengan 9.529.000.000. Sekian dari kelompok 14, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.